Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Auditori 3 akan mempresentasikan sejarah Kerajaan Aceh Darussalam. Mari kita ikuti dengan seksama penjelasan dari kami tentang Kerajaan Aceh Darussalam. Silakan simak presentasi berikut ini. Sejarah Kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam adalah sebuah kerajaan bercorak agama Islam yang berada di Provinsi Aceh, Republik Indonesia. Kesultanan Aceh berlokasi di utara dari Pulau Sumatera dengan ibu kota kerajaan di Bandar Aceh Darussalam. Dan sultan pertamanya yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah yang naik tahta pada Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau pada tanggal 8 September 1507. Dalam sejarah kerajaan yang panjang itu, dari tahun 1496 sampai 1903, Aceh mengembangkan sebuah pola dan sistem terhadap pendidikan militer negaranya. Dengan komitmen kerajaan dalam menentang imperialisme dari bangsa Eropa, memiliki sebuah sistem pemerintahan kerajaan yang teratur di sistematik, mewujudkan adanya pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Beberapa kerajaan di Pulau Sumatera lainnya seperti sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Awal berdirinya Kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh dibuat oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496. Pada awalnya, Kerajaan Aceh ini berdiri di atas wilayah dari Kerajaan Lamuri. Kemudian Kerajaan Aceh berhasil menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah di sekitar kerajaannya, mencakup daerah Dayak, Bedir, Lidi, Nakur. Selanjutnya, pada tahun 1524, wilayah Kesultanan Samudra Pasai sudah menjadi bagian dari Kesultanan Aceh diikuti dengan wilayah Aru. Pada tahun 1528, Sultan Ali Muhayyad Shah digantikan oleh anaknya yang bernama Salahuddin, yang kemudian memerintah hingga tahun 1537. Kemudian Sultan Salahuddin digantikan oleh saudaranya yang bernama Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar melalui sebuah kudeta. Sultan ini memerintah hingga tahun 1571. Setelah wafatnya Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, terus melanjutkan perjuangan. Beberapa kali melakukan serangan ke Johor dan terus menjalin persahabatan dengan sejarah kerajaan Islam di Indonesia lainnya, terutama yang berada di Pulau Jawa. Raja-raja Kerajaan Aceh Darussalam. Yang pertama, Sultan Ali Muhayyad Shah tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Yang kedua, Sultan Salahuddin tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Yang ketiga, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Yang keempat ada Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh mengalami masa keemasan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 sampai 1636. Pada masa kepemimpinannya, Aceh telah berhasil memukul mundur kekuatan Portugis dari Selat Malaka. Kejadian ini dilukiskan dalam La Grande Encyclopedia bahwa pada tahun 1582, bangsa Aceh sudah meluaskan pengaruhnya atas pulau-pulau Sunda, yaitu meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serta atas sebagian tanah Semenanjung Melayu. Selain itu, Aceh juga melakukan hubungan diplomatik dengan semua bangsa yang melayari Lautan Hindia. Pada tahun 1586, Kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Melaka dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut. Serangan ini dalam upaya memperluas dominasi Aceh
atas Selat Malaka dan Semenanjung Melayu. Walaupun Aceh telah berhasil mengepung Malaka dari segala penjuru, namun penyerangan ini gagal dikarenakan adanya persekongkolan antara Portugis dengan Kesultanan Pahang. Kehidupan ekonomi masyarakat Aceh adalah dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Pada masa kejayaannya, perekonomian berkembang pesat. Penguasaan Aceh atas daerah-daerah pantai barat dan timur Sumatera banyak menghasilkan lada. Sementara itu, Semenanjung Malaka banyak menghasilkan lada dan timah. Hasil bumi dan alam menjadi bahan ekspor yang penting bagi Aceh, sehingga perekonomian Aceh maju dengan pesat. Kehidupan politik. Setelah Malaka berhasil diduduki oleh Portugis pada tahun 1511, kerajaan Aceh mulai berkembang dikarenakan sebagian besar pedagang-pedagang besar Islam dari Malaka pindah ke Aceh. Selain itu, penyebab lainnya Aceh menjadi ramai ialah karena runtuhnya Samudra Pasai ke tangan Portugis pada tahun 1521. Dan berdasarkan silsilah Sultan-Sultan Aceh dan berita-berita Eropa, kerajaan Aceh berhasil melepaskan diri dari kerajaan Bedir. Dan pada saat itu pula, berdirilah kerajaan Aceh dengan raja pertama dipimpin oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1514 sampai 1528, dan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 kerajaan Aceh mengalami kejayaan. Kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial di kerajaan Aceh pada saat itu muncul dua golongan yang saling berebut untuk menjadi golongan yang berpengaruh di Aceh. Dua golongan itu ialah golongan Teuku dan golongan Teungku. Yang mana golongan Teuku ini merupakan golongan dari orang-orang bangsawan yang memegang kekuasaan sipil. Sedangkan golongan Teungku merupakan golongan dari para ulama yang memiliki peran penting di dalam bidang agama. Di dalam golongan para ulama yang memegang kekuasaan atas dasar agama, masih ada dua persaingan, yaitu persaingan antara aliran Syiah dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada saat kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, aliran yang berkembang dengan pesat adalah aliran Syiah. Masa keruntuhan Kerajaan Aceh Darussalam. Yang pertama, menguatnya negara penjajah. Makin menguatnya kekuasaan dari negara penjajah, yaitu Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah lain di sekitarnya, yaitu Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandailing, Deli, Barus, serta Bengkulu ke dalam kekuasaan dari penjajahan kerajaan Belanda. Yang kedua, perebutan kekuasaan pewaris tahta. Faktor penting lainnya yaitu terjadi perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta dari Kesultanan Aceh. Hal ini bisa dibuktikan karena setelah kemangkatan Sultan Iskandar Tsani hingga berbagai serangkaian peristiwa lainnya, di mana para bangsawan ingin menghilangkan kontrol ketat dari kekuasaan sultan dengan mengangkat janda dari Sultan Iskandar Tsani menjadi seorang sultanah. Yang ketiga, perang saudara. Perang saudara kembali terjadi, namun berkat bantuan dari Thomas Raffles dan Koh Lai Huan, yaitu seorang pedagang dari Penang, tak sampai di situ. Terjadi perang saudara lagi yang kembali merebutkan mahkota Kesultanan Aceh antara Tuanku Sulaiman dengan Tuanku Ibrahim, yang kelak akan bergelar Sultan Mansur Shah tahun 1857 sampai 1870. Adanya pembayaran upeti ke Sultan. Sultan Mansur Shah berusaha untuk memperkuat kembali Kesultanan Aceh yang sudah melemah. Dia berhasil mengalahkan para raja lada untuk memberikan upeti kepada Sultan. Hal ini sebelumnya tak pernah dilakukan oleh Sultan sebelumnya. Untuk memperkuat pertahanan di wilayah timur, Sultan ini mengirimkan sebuah armada pada tahun 1854 yang dipimpin oleh Laksamana Tuanku Usen dengan kekuatan armada mencapai 200 perahu. Peninggalan Kerajaan Aceh. Yang pertama, Meriam Kesultanan Aceh. Yang kedua, Makam Sultan Iskandar Muda. Yang ketiga, Uang Emas. Yang keempat, Masjid Baitur Rahman. Yang kelima, Taman Sari Gunungan. Yang keenam, Benteng Indrapatra. Demikian sejarah kerajaan Aceh Darussalam yang dapat kita sampaikan.
Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan presentasi yang telah kami sampaikan ini dapat membawa manfaat dan membawa berkah kepada kita semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.